Bupati Kaimana Freddy memimpin apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan KBMAP keempat. Sebanyak 80 prajurit Kodim 1810 Tambrau melaksanakan ujian kenaikan sabu karate tingkat Q3 di lapangan Koka, Distrik Sausopor, Kabupaten Tambrau. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat berharap agar semua pihak tidak saling menyalahkan terkait prestasi atlet yang berlaga pada PON 20 di Papua, tetapi hal tersebut harus dievaluasi bersama. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Hans Lodwig Mandacan terkait prestasi atlet Papua Barat pada PON ke-20 tahun 2021 di Papua kemarin, mengingat banyak suara yang menyalahkan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Hans Lodwig Mandacan saat diwawancarai mengatakan tidak ada yang saling menyalahkan terkait prestasi PON ke-20 Papua. Tetapi hal tersebut harus dievaluasi untuk menyiapkan para atlet di PON ke-21 tahun 2024. Lebih lanjut disampaikan, sampai saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sangat kekurangan sarana-prasarana olahraga dan juga pembinaan usia dini harus disiapkan, sehingga dapat menciptakan atlet yang handal. Dengan tegas diingatkan jangan kita saling menyalahkan satu sama lain, tetapi evaluasi harus dilaksanakan untuk menyiapkan diri pada event Pekan Olahraga Nasional selanjutnya. Pertama, KONI dengan Dispora, dengan pemerintah daerah, Gubernur, Ketua Tim Anggaran, Bapeda, Dewangan Inspektorat. Kita harus evaluasi sama-sama. Ya. Kegagalan kita tuh terletak di mana? Kalau saya selaku Kadispora, pertama tidak ada pembinaan usia dini. Kedua, sarana prasarana tidak ada. Bagaimana kita mau siapkan atlet? Kita buang biaya banyak, ini kita kirim atlet di luar. Kalau di luar tuh biayanya besar. Karena kita di sini tidak ada sarana prasarana. Sehingga hampir semua atlet keluar. Ada di sini juga kita harus sewa lapangan sana sini. Harus kita saling menunggu. Itu dulu. Sarana prasarana kita harus siap dulu baru pembinaan usia dini. Saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kita harus evaluasi, kita lihat mana kurangnya di mana. Jadi kita tidak boleh tuding bilang KONI ini salah, kita bilang Dispora ini salah atau gubernur. Tidak begitu. Lempar batu sekarang. Tidak boleh. Untuk hasil PON ke-20 di Papua tahun 2021, Provinsi Papua Barat berada pada peringkat ke-24 dengan perolehan 3 medali emas, 4 medali perak, dan 15 medali perunggu dengan total jumlah medali 32 medali. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Kaimana Freddy memimpin apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua atau KBMAP keempat di lapangan Stadion Triton Kaimana pada Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Hadir dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ini Bupati Kaimana dan Dim 1804 Danyon 764 Iambabawa Kaimana, Kapolres, Kajari, Perwakilan Pengadilan Negeri, dan Lanal Kaimana, serta sejumlah tokoh masyarakat Kaimana. Pelaksanaan KBMAP keempat akan dilaksanakan di Kabupaten Kaimana mulai tanggal 25 Oktober hingga 30 Oktober 2021 mendatang. Bupati Kaimana Freddy dalam sambutannya mengatakan apel gelar pasukan dilakukan sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan partisipasi menghadiri pelaksanaan KBMAP keempat guna mewujudkan keamanan di Kaimana. Diberitahukan bahwa penyelenggara apel gelar pasukan pada hari ini sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan partisipasi kita dalam acara Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua keempat untuk mewujudkan keamanan di wilayah Kabupaten Kaimana yang kita cintai. Sebagaimana kita ketahui bersama, acara tersebut merupakan pertama kali
diselenggara di Kabupaten Kaimana yang kita cintai ini. Bupati juga mengatakan hingga kini pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia dan juga di Kabupaten Kaimana. Sehingga Bupati berharap peserta pelaksanaan konferensi tetap mematuhi protokol kesehatan. Lakukan pengecekan kesehatan terhadap orang-orang yang datang melalui jalur darat, laut, dan udara. Memperlakukan protokol kesehatan ini dilakukan agar wabah COVID-19 tidak meningkat pada acara berlangsung di Kabupaten Kaimana. Sebelum saya mengakhiri amanat ini, perkenankan saya menyampaikan harapan dalam penyelenggara acara konferensi besar masyarakat adat Papua yang keempat. Harapan saya agar para hadirin, undangan dan peserta gelar pasukan yang terlibat pada hari ini membantu saya untuk mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif demi kelancaran dan kesuksesan acara besar tersebut. Usai pelaksanaan apel persiapan pengamanan konferensi, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan situasi aman, damai, dan patuhi hukum. Dalam penyelenggaraan konferensi besar masyarakat adat Papua di Kaimana oleh jajaran Forkopimda Kaimana. Dan dilanjutkan dengan melakukan patroli berskala besar mengelilingi wilayah dalam kota Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Melalui peresmian Gedung Gereja Bahtera Utret Nusmapi Pulau Lemon, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berpesan agar gedung gereja yang baru dibangun terus diisi oleh jemaat pada setiap ibadah di hari Minggu maupun ibadah unsur-unsur. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan ketika meresmikan Gereja Bahtera Utret Nusmapi Pulau Lemon yang berlangsung pada Jumat 22 Oktober 2021 kemarin. Peresmian gedung gereja diawali dengan prosesi arak-arakan mengangkat alat-alat pelayanan dari gedung gereja lama ke gereja baru yang berada tidak jauh dari lokasi. Setelah arak-arakan sampai dengan gedung gereja baru, dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Papua Barat, sekaligus pentahbisan gedung gereja oleh Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta Yohanes Mamoribo. Peresmian Gereja Bahtera Utret Nusmapi diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Sadrak Simbiak. Dalam khotbahnya, Pendeta Simbiak mengajak jemaat di Pulau Lemon untuk datang kepada Allah yang hidup, dan iman ini akan bertumbuh terhadap tanggung jawab secara sosial, sehingga saling menopang dan saling mendukung antara jemaat. Kepada Allah yang hidup, dan iman ini akan berwujud pada tanggung jawab. Iman berwujud pada tanggung jawab secara sosial, tanggung jawab secara moral. Tadi saya sebut dengan dimensi dari interaksi sosial. Kita punya tanggung jawab terhadap sesama, saling menopang, saling membantu. Diakon yang mesti berlangsung dan semua hal dalam saling memperhatikan, saling menopang, saling mendukung. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya berharap peresmian gereja ini tidak hanya membuat jemaat bisa terus hadir dalam setiap ibadah-ibadah hari Minggu, tetapi juga dalam ibadah-ibadah unsur di dalam jemaat, agar gereja ini bisa penuh dan jemaat bisa mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk menguatkan hati tiap-tiap jemaat di Pulau Lemon agar semakin lebih baik. Harusnya dari kita komprominya, tetapi dalam ibadah-ibadah hari Minggu, tapi juga ibadah-ibadah dalam unsur jemaat ini, kita harapkan dari gedung gereja bisa penuh dan bisa mendengarkan firman, dari firman itu menguatkan kita dengan demikian yang ada dalam hati, pikiran kita, ya hati yang baik, yang mau berbuat baik kepada semua orang. Apa yang disampaikan pelayan firman bahwa rumah Tuhan merupakan tempat di mana Allah berdiam. Oleh sebab itu, berdirinya gereja di Pulau Lemon merupakan wujud kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Mamoribo berpesan, jika jemaat ingin hidup baik, sukses, jika Tuhan telah hadir di tengah-tengah jemaat Bahtera Utret Nusmapi, maka jemaat harus datang beribadah di rumah Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh pelayan firman bahwa tempat ini tempat di mana Allah berdiam. Ya, tadi sudah disampaikan maksudnya tahun 587 ketika gedung gereja atau bait Allah itu dimusnahkan oleh bangsa Babel. Ya,
Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna mendukung program pemerintah Kerukunan Keluarga Kawanua Papua Barat melaksanakan vaksinasi massal dengan menggandeng Polda Papua Barat, antusias masyarakat pun sangat tinggi untuk divaksinasi. Vaksinasi massal yang diprakarsai oleh Kerukunan Kawanua Provinsi Papua Barat berlangsung di Kelurahan Amban, Manokwari adalah bukti nyata program yang mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat dengan membuka gerai vaksinasi massal serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa divaksin. Ketua Panitia Vaksinasi Massal Kerukunan Kawanua Papua Barat Beni Supit mengatakan untuk target vaksinasi yang dilaksanakan sebanyak 500 orang. Namun kenyataannya antusias masyarakat sangat tinggi. Hal tersebut merupakan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Target 500 dan memang untuk bekerjasama dengan Polda Papua Barat menyiapkan sembako yang ada dan himbauan dari Polda kita membludak mereka tetap backup sampai 1.000 juga bisa, dan inilah kesadaran masyarakat yang kita perlu, dan semua pada umumnya masyarakat juga Papua juga sudah banyak yang menyadari tentang vaksin yang ada. Hal lain ditambahkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, panitia memberikan sembako kepada masyarakat umum serta pulsa data kepada anak sekolah, memberikan tiket khusus kepada keluarga Kawanua berupa door prize tiket kapal laut dan juga memberikan alat kesehatan bagi tenaga kesehatan. Memotivasi kami membuat door prize. Ada tiga macam. Jadi ada empat. Jadi pertama untuk masyarakat umum ada door prize, ada macam-macam, ada 4 macam. Dan untuk Kawanua kita memberikan door prize tiket pulang kampung, tiket kapal laut, jangan tiket pesawat, tiket kapal laut. Dan untuk nakes juga ada. Jadi kami menyiapkan alat kesehatan. Dengan dilaksanakan vaksinasi massal oleh Ikatan Keluarga Kawanua Provinsi Papua Barat dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Dari pantauan TVRI Papua Barat hingga pukul 13:15 jumlah warga yang datang dan antri untuk divaksin sangat banyak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda dan ulang tahun Kota Manokwari pada tanggal 8 November mendatang, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI Papua Barat menggelar 3 kategori lomba, yaitu Modern Dance, TikTok Dance, dan Battle yang berlangsung di Manokwari City Mall pada Sabtu pagi. Menyambut Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober dan HUT Kota Manokwari tanggal 8 November 2021 mendatang, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia Papua Barat menggelar lomba festival dance kompetisi yang diikuti 3 kategori, yaitu Modern Dance 7 peserta, TikTok Dance 13 peserta, dan Battle 7 to Smoke 22 peserta. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Hans Mandacan dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama pandemi COVID-19 pihaknya belum dapat menggelar berbagai event olahraga. Untuk itu, melalui kegiatan yang dibuat oleh Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia Papua Barat dan sangat membantu pemerintah, terutama memotivasi anak-anak muda dalam mengikuti lomba festival dance. Sehingga untuk si Presiden ada kegiatan berkumpul-kumpul. Sehingga kami Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat tidak mengadakan kegiatan yang besar. Sekali lagi kami mohon dan kami berterima kasih kepada IOSKI pada tahun ini termotivasi untuk melakukan festival dance.
Ketua Tim Kerja Yohani Makatita menyebutkan tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana mereka menjadi wadah untuk anak-anak muda di Papua Barat, agar para peserta bisa menyalurkan kreativitas mereka. Karena nantinya dalam lomba festival dance akan dicari bakat-bakat terbaik yang kemudian akan dilatih untuk mengikuti ajang nasional pada tahun depan. Sehingga ajang ini bukan hanya sekedar lomba biasa tetapi sekaligus merupakan ajang pencarian bakat. Bagi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Manokwari atau yang ada di Provinsi Papua Barat, untuk mereka bisa menyalurkan kreativitas mereka serta berkompetisi dengan tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas yang sesuai, karena kami akan mencari bibit-bibit terbaik yang kemudian akan kami latih untuk maju kepada ajang-ajang nasional yang akan dilaksanakan di tahun yang mendatang. Sementara itu, Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Papua Barat Novatina mengatakan, dalam waktu dekat IOSKI Papua Barat akan mengadakan rakerda guna menyiapkan program kerja dan konsolidasi terkait pengurusan IOSKI di 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. IOSKI merupakan wadah yang di dalamnya terdapat olahraga yang membudayakan kebudayaan Indonesia. Untuk itu, IOSKI Papua Barat ke depan akan melaksanakan rakerda, rapat kerja daerah. Rakerda pertama ini untuk menyiapkan program-program kerja kami, program tahunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Praparoki Gerardus Mayela Wayati diresmikan oleh Uskup Manokwari Sorong Monsignor Hilarion Datus Lega. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan pengurus Praparoki Santo Gerardus Mayela Wayati. Dalam sambutannya, Uskup mengapresiasi semangat umat di wilayah pelayanan yang baru terbentuk menjadi wilayah pelayanan setingkat paroki. Sekalipun masih berstatus praparoki, Uskup menyampaikan bahwa tidak lama status Praparoki Santo Gerardus Mayela Wayati akan berubah menjadi paroki. Pada umumnya, pembangunan gereja besar ini dengan swadaya murni dari umat Stasi Gerardus Mayela Wayati dan kampung-kampung di sekitarnya. Menurut hemat saya, satu petunjuk yang amat kuat, teguh, kokoh, dan berdasar untuk dinamika perkembangan umat yang terakhir ketiga, dibuktikan dengan pembangunan pastoran. Pastoran baru ini luar biasa ya, menunjukkan tekad yang kuat. Oleh karena itu, secara singkat, saya sebagai uskup dan selaku pribadi mengharapkan status praparoki ini tidak lama-lama amat. Di dalam misa perayaan Ekaristi peresmian Praparoki Santo Gerardus Mayela Wayati, Uskup Manokwari Sorong melantik pengurus Dewan Praparoki yang diketuai Stef Weripang. Usai memimpin perayaan Ekaristi peresmian Praparoki Santo Gerardus Mayela Wayati, Uskup Manokwari Sorong Monsignor Hilarion Datus Lega beserta undangan menghadiri malam syukuran peresmian Praparoki Santo Gerardus Mayela Wayati bertempat di Gedung Pastoran, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Fakfak Samaun Hegemur, Kepala Bidang Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Perwakilan Dandim 1803 Fakfak, Perwakilan Kapolres Fakfak. Sebelum acara jamuan makan malam bersama dilaksanakan pembukaan selubung papanama Paroki Santo Gerardus Mayela Wayati yang dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Bidang Urusan Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Fakfak bersama Uskup Manokwari Sorong Monsignor Hilarion Datus Lega, dan dilanjutkan acara pemotongan kue peresmian praparoki dan jamuan makan bersama. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 80 prajurit Kodim 1810 Tambrau pada Jumat 22 Oktober 2021 melaksanakan ujian kenaikan sabuk karate tingkat Q3 di lapangan Kuoka Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau. Kegiatan ini diikuti oleh 88 orang peserta yang terdiri dari 80 orang prajurit Kodim 1810 Tambrau, ditambah 8 orang masyarakat sipil yang berada di wilayah Sausapor. Dalam ujian kenaikan sabuk tersebut, Dandim 1810 Tambrau Letkol Infantri Ildefonso juga menjadi salah satu peserta ujian yang dilakukan bersama dengan prajurit lainnya.
Dan ini merupakan kali kedua ujian kenaikan sabuk di wilayah Kodim 1810 Tambrau. Seperti diketahui bahwa olahraga bela diri karate merupakan program dari TNI Angkatan Darat kepada jajaran prajurit agar membentuk fisik dan mental prajurit untuk mendukung tugas pokok dalam berdinas. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. PON 20 Papua membawa berkah tersendiri bagi mama-mama Papua di wilayah Mepago ketika menjajakan puluhan noken yang terletak di Taman Imbi, Kota Jayapura. Beragam noken rajutan tangan dari benang, kulit kayu, hingga anggrek dapat dijumpai di sana. Salah seorang pemilik stan noken, Mama Sarah Pakage, mengatakan tujuan dirinya menjajakan noken di Taman Imbi guna menyemarakan PON 20 Papua 2021. Dirinya mengatakan bahwa perhatian Wali Kota Jayapura masih terlihat dengan menyediakan tempat di Taman Imbi untuk berjualan noken. Ini tempat ini izin dari Wali Kota. Izin dari Wali Kota, dia izinkan kami berjualan di sini. Terus selama PON ini ada Mama Pemberdayaan, Mama MRP, Dr. Aloysius, terus dari yayasan, mereka ada bantu kami di sini. Terus dong punya kerajinan tangan ini, kita punya kerajinan tangan ini bukan baru, ini warisan orang tua. Jadi ini kerjanya juga cukup lama. Terus ini kalau kulit kayu ini bukan satu tas saja, tapi untuk isi anak, gendong anak itu khusus satu tas. Terus khusus untuk ubi-ubian sayur mayur satu tas. Sementara itu, Zulkarnain, salah satu pengunjung asal Jawa Timur, mengungkapkan rasa bangganya terhadap budaya Papua, terutama dalam hal kerajinan tradisional. Lagi lihat-lihat aja beli tas. Apa sih noken ya? Noken ya Pak? Nah. Dari mana Pak? Dari kontingen Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Menurut Bapak ini murah nggak? Jangkau nggak? Ya murah sih. Karena ini kan asli dari kayu, kulit kayu. Nggak gampang juga bikinnya nih, dia bikin sendiri katanya. Bapak namanya siapa Pak? Seperti yang diketahui, noken yang dijual ada beberapa macam. Dari kulit kayu genemo, serta dari benang wol. Sedangkan untuk kisaran harganya pun bervariasi, mulai dari 100.000 hingga 1 juta rupiah. Arina Irianan, Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.